Hai, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Dan saya akan bahas permainan catur saya melawan Grandmaster dari Mongolia. Namanya Munggal Gombosuren. Ya, dia pernah bermain di kejuaraan dunia. Ya pokoknya dia udah pemain internasional banget lah, yang sering membawa Mongolia di event tertinggi. Saya bermain kemarin dengan format catur 3 menit di platform chess.com. Dan saya berhasil menang dengan pola skakmat ya. Hampir skakmat sih, tapi lawan saya menyerah. Dan durasi saya di game ini yaitu sebesar 84%, lawan saya 71,1%. Ada 9 langkah terbaik, lawan saya 5 langkah terbaik. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Saya pegang buah putih dan saya live juga di TikTok kemarin ini. Ya, saya memulai dengan langkah D4, kemudian hitam kuda F6, putih gajah F4. Lawan sistem dong, jelas. Oke. Dan kemudian Munggal jawab dengan langkah D5, putih E3, hitam E6, dan putih kuda D2, hitam gajah D6. Putih menarik mundur gajah ke petak G3, kemudian hitam melakukan rokade pendek. Putih mainkan langkah gajah D3 dan hitam B6. Ya, ini kalau ada tanda panah hijau artinya langkah yang lebih bagus ya teman-teman ya. C5 dianggap langkah yang lebih bagus. Setelah B6, saya langsung mendobrak dengan langkah E4. Ya, kemudian hitam menarik gajah mundur dan saya kembali mendorong pion E5. Hitam mundur, kuda ke petak E8, dan kemudian saya kuda G ke petak F3. Ya, mengeluarkan perwira di awal-awal permainan. Kemudian hitam gajah A6. Grandmaster Munggal Gombosuren dari Mongolia ingin langsung menukar gajahnya. Apa tujuannya? Jadi cerdik banget ya, gajah saya ini, gajah terang ini sangat berfungsi banget untuk menyerang ke petak H7 atau ke sayap raja. Nah, apakah saya mau untuk menukar gajah saya? Ya jangan dong. Dan saya menjalankan langkah C4. Saya ingin terus menyerang ke sayap raja hitam. Kemudian Munggal Gombosuren mainkan langkah C5. Kemudian saya jawab dengan langkah H4. Apa tujuan dari langkah H4? Tujuannya adalah kombinasi pada petak H7. Jadi kalau misalkan dia nggak hati-hati, let's say dia main kuda C6, maka saya akan boom, kombinasi, dan kemudian makan lagi. Saya akan jalan kuda ke petak G5. Apabila dimakan, maka dimakan lagi, open skak. Kemudian raja mundur dan akan menteri ke petak H5 dengan tujuan skakmat. Apabila F5 atau F6, maka G6, kemudian skakmat akan menyusul. Nah, apabila hitam mainkan langsung raja ke petak G8, apa jawabannya Real Chess? Maka saya akan langsung menteri H5 juga, yang memaksa hitam melakukan pertukaran pada petak G5, makan lagi, dan menteri H7 skakmat. Yap, tapi dalam gamenya jelas Munggal Gombosuren tidak mainkan itu. Dia Grandmaster ya, jangan lupa. Emang apa sih nggak boleh? Dia mainkan langkah H6, mencegah saya gajah H7. Kemudian saya mainkan langkah benteng C1, kemudian hitam kuda C6. Saya mainkan langkah pukul pion C5, kemudian dia makan lagi dengan pion B, yang seharusnya makan pion C4 lebih bagus ya. Kemudian saya menarik gajah mundur ke petak B1. Nah, apa tujuan saya? Tujuannya adalah untuk menteri C2, menyiapkan ancaman skakmat kepada petak H7. Munggal Gombosuren pukul pion C4. Saya menjalankan langkah menteri A4, mengancam kuda dan gajah terlebih dahulu. Apa tujuan dari langkah menteri A4 ini? Tujuannya sebenarnya memancing menterinya keluar supaya tidak terjadi pertukaran dia menteri D3 ketika saya menteri C2. Nah, selain itu juga kalau misalkan dia main gajah B7 gimana dong? Nah, kalau gajah B7 maka saya akan jalan mengambil pion C4 aja, kemudian menteri M4. Ada dua pilihan. Nah, tapi dia memilih jalan menteri B6. Kemudian saya menteri C2. Dianggap langkah yang salah. Nah, kemudian hitam jalan G6. Kemudian saya jalan kuda C4. Hitam mainkan langkah kuda B4, mengancam balik. Saya nggak mau, dan saya pilih langkah terbaik menteri D2. Tujuannya adalah mengancam pion H6. Nah, Munggal Gombosuren pukul kuda di petak C4. Nah, kalau kalian jadi RL Chess, apa langkah yang akan kalian mainkan teman-teman? Apakah pukul gajah C4 kembali?
Saya mainkan langkah. Boom, menteri makan pion H6. Ya, saya tidak takut ya kalau misalkan saya kalah 1 perwira, tapi tujuan berikutnya adalah kuda G5 untuk skakmat. Hitam mainkan langkah menteri A5. Tujuannya sangat baik. Apa tujuan dari menteri ke petak A5? Kalau saya buru-buru jalan kuda G5, maka hitam akan menang dengan jalan double check kuda ke petak C2. Raja ke petak D1. Hitam akan mainkan langkah benteng D8 skak, raja pukul kuda. Kemudian hitam akan mainkan langkah benteng ke petak D2 skakmat. Masih belum bisa, saya mainkan langkah kuda G5. Nah, maka saya jalan benteng pukul gajah terlebih dahulu. Jadi kalau dia open skak, maka raja E2 aja gak masalah. Kalau dia kuda D4, saya akan makan, kemudian dia makan lagi, dan saya akan mainkan langkah kuda ke petak G5. Kalau dimakan kudanya, makan lagi dan skakmat. Kita back to the game. Setelah saya mainkan langkah benteng C4, Munggal Gombosuren Grandmaster dari Mongolia mainkan langkah benteng D8. Tujuannya apa? Kalau saya buru-buru lagi dengan kuda G5, maka hitam menyiapkan langkah brilian kuda C2 double check, raja ke petak E2, dan hitam akan mainkan langkah menteri ke petak D2 skak, raja ke petak F3, menteri D3 skak, raja ke petak F4 atau G4, maka akan skakmat dengan menteri F5. Terus gimana dong? RLCS harus bermain. Yap, saya bermain dengan langkah raja ke petak E2. Kemudian hitam mainkan langkah kuda C6. Dan saya belum bisa main langkah kuda G5 kembali ya. Ada menteri D2. Jadi ada menteri ke petak D2. Jadi saya jalan gajah ke petak F4 menjaga petak D2. Kemudian Munggal Gombosuren mungkin udah kehabisan cara ya. Dia mainkan langkah kuda G7. Teman-teman tahu apa langkah yang harus dimainkan di posisi ini? Yap, akhirnya saya berhasil menjalankan langkah kuda G5. Ya, tujuannya menteri H7 skakmat. Hitam mainkan gajah pukul kuda dan saya kembali pukul dengan pion. Hitam mainkan langkah kuda ke petak H5. Apa jawaban RLCS? Benteng pukul kuda. Dan langkah ke-25 dengan 5 langkah lagi skakmat, Munggal Gombosuren Grandmaster asal Mongolia menyerah. Ya karena kalau dilanjutkan ya benteng D2 mungkin hanya menunda-nunda saja ya, tapi akan kalah. Apabila benteng dimakan, maka RLCS punya jawaban menteri H7 skakmat. Ya. Ini partai yang sangat luar biasa di mana saya memberikan 1 perwira terlebih dahulu dan menunggu momen terbaik untuk bisa menjalankan langkah benteng H5. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mau bermain seperti ini juga? Jangan lupa gabung ke RLCS Academy.